Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Radaninggar dari Prodi Akuntansi Sore semester 5 Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana dampak COVID-19 mempengaruhi investasi terhadap manajemen operasional. Perkembangan perekonomian saat ini, khususnya dalam memasuki akhir dari kuartil 1 di tahun 2020, menjadi fenomena horor bagi seluruh umat manusia di dunia. Mengapa tidak? Organisasi berskala internasional bidang keuangan yaitu International Monetary Fund dan World Bank memprediksi bahwa hingga di akhir kuartil 1 di tahun 2020, ekonomi global akan memasuki resesi yang terkoreksi sangat tajam. Pertumbuhan ekonomi global memasuki resesi yang terkoreksi sangat tajam. Pertumbuhan ekonomi global dapat merosot ke negatif 2,8%, atau dengan kata lain terseret hingga 6%. Dari pertumbuhan ekonomi global di periode sebelumnya, padahal kedua lembaga tersebut sebelumnya telah memproyeksi ekonomi global di akhir kuartil 1 di tahun 2020. Fenomena horor tersebut terjadi karena munculnya virus baru yang menjangkit dunia, yaitu coronavirus atau COVID-19. Organisasi internasional bidang kesehatan yaitu World Health Organization menyatakan bahwa COVID-19 dapat menjangkit seluruh nafas pada manusia. Virus tersebut memiliki nama ilmiah COVID-19. COVID-19 dapat memberikan efek mulai dari flu yang ringan sampai kepada yang sangat serius, setara dengan atau bahkan lebih parah dari MERS-CoV dan SARS-CoV. COVID-19 disebut juga sebagai zoonotik, yaitu penularannya ditularkan melalui manusia dan atau hewan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pandemi ini pertama kali terdeteksi di Wuhan. Pandemi COVID-19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa resiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia, khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan, serta investasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap investasi pada manajemen operasional. Dampak dari COVID-19 tidak hanya mengganggu sektor ekspor dan impor Indonesia, tapi juga menyerang sektor perdagangan, yaitu dari penerimaan pajak yang juga mengalami penurunan. Hal ini terdampak sangat serius karena dalam penerimaan pajak sektor perdagangan sangat memiliki kontribusi besar dalam mendongkrak penerimaan negara, tepatnya yaitu berada pada urutan kedua terbesar. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis data terkait dengan ekspor migas dan non-migas yang menyebutkan terjadinya penurunan ekspor migas dan migas yang dapat menimbulkan oleh pandemi ini. Tidak heran karena memang Cina adalah importir minyak mentah terbesar di dunia. Tidak hanya itu saja, pandemi COVID-19 juga menyebabkan turunnya produksi yang dihasilkan Cina. Padahal tumpuan barang dunia dan produksi sentral barang dunia terpusat di Cina. Apabila terjadi koreksi negatif atas produksi di Cina, maka dunia akan mengalami gangguan supply chain. Negara Indonesia sendiri sangat membutuhkan bahan baku dari Cina yang melakukan proses produksi, khususnya bahan baku part elektronik, furnitur, plastik, tekstil, dan komputer. Pada sektor investasi, Cina adalah salah satu negara yang memiliki
dan menginvestasikan modalnya di Indonesia. Pada tahun 2019 silam, realisasi atas investasi langsung dari Cina menduduki peringkat kedua terbesar setelah Singapura. Contohnya saja investasi dari Cina untuk salah satu wilayah di Indonesia yaitu Sulawesi senilai 5 miliar US dollar. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan, namun pekerja dari Cina masih terhambat untuk datang ke Indonesia sehingga investasi tersebut masih ditunda. Indonesia sendiri telah membuat aturan kebijakan pembatasan untuk bepergian ke dan dari negara yang masuk dalam zona merah penularan selama pandemi COVID-19 dengan tujuan untuk memutus mata rantai COVID-19. Kebijakan pembatasan ini memberikan dampak terhadap langkah ini mengikuti kebijakan yang telah lebih dulu dilaksanakan oleh beberapa negara. Kebijakan pembatasan ini memberikan dampak terhadap jadwal penerbangan. Bagaimana tidak, beberapa maskapai melakukan pembatalan terbang dan sebagian maskapai lagi terpaksa tetap melaksanakan penerbangan meskipun sebagian besar mengaku pesawatnya tidak terisi demi melaksanakan penerbangan, meskipun sebagian besar bangku pesawatnya tidak terisi demi memenuhi hak pelanggan. Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik menjelaskan pada tahun 2019, pelancong asing asal Cina yang datang ke Indonesia menyentuh angka 2,07 juta pelancong atau sebesar 12,8% dari jumlah keseluruhan wisatawan asing sepanjang 2019. Pandemi COVID-19 mengakibatkan wisatawan yang datang ke Indonesia menurun secara drastis. Lemahnya pertumbuhan pariwisata juga berdampak pada industri retail. Di antaranya yaitu pasar ekspor baru selain Cina dapat memiliki peluang yang sangat besar untuk masuk ke Indonesia. Selain itu, ekonomi dalam negeri juga akan lebih terdongkrak karena pemerintah akan lebih memperkuat produksi walaupun ekonomi global sedang terancam. Negara terdampak pandemi COVID-19 bukan hanya Indonesia saja, akan tetapi hampir seluruh belahan dunia juga terdampak dengan pandemi ini. Pandemi COVID-19 telah menjadi fokus diskusi pada pertemuan G20. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi tersebut menyampaikan empati kepada negara penduduk yang terdampak COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi COVID terhadap perekonomian Indonesia dan diharapkan hasil penilaian ini dapat memberikan kontribusi terhadap investor, perusahaan, dan pemerintah sehingga dapat mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia agar kedepannya dapat dilakukan kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalisir terjadinya resesi ekonomi lebih dalam akibat dampak pandemi COVID-19. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.